Guys, kedua HP terpanas ini emang lagi banyak diomongin nih. Yang satu berani ngasih spek gokil, tapi harganya murah. Dan yang satunya lagi kayak banyak yang diremehin. Buat yang berencana beli HP di kelas mid-range dengan desain ala HP flagship, saran gue mending tonton dulu video komparasi ini deh. Karena di sini gue bakalan compare mulai dari segi spek, fitur, dan harganya. So, inilah Infinix Giro 30 5G versus Vivo V29 5G. Mana yang terbaik? Yang pertama gue bakalan bahas si Infinix dulu ya. Jadi desain HP ini emang kelihatan elegan banget. Pokoknya beda dari Infinix kebanyakan yang desain backdoornya berbau gaming. Pilihan warnanya ada 3, yaitu emas, putih keunguan, dan khusus warna hijau. Materialnya dari vegan leather, sementara kedua warna lainnya pakai bahan kaca. Kalau desain Vivo sebenarnya mirip-mirip sama pendahulunya, materialnya sama pakai kaca, dan pilihan warnanya juga nggak kalah modern. Kalau soal layarnya sih, kedua HP ini sama persis melengkung di kedua sisinya. Luas layar Giro 30 5G ini di 6,78 inci, panelnya AMOLED, kecerahannya 950 nits, refresh rate 144 Hz, support HDR10+, dan Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan di Vivo V29 5G sama di 6,78 inci AMOLED Q9, tapi resolusinya udah 1,5K. Kecerahan maksimumnya 1300 nits, support HDR10+, dan refresh rate-nya 120 Hz. Cuman belum dilapis dengan perlindungan Corning Gorilla Glass aja. Ya meskipun secara fisik nyaris sama, tapi soal experience nonton lebih enak di Vivo meskipun belum dilapis proteksi Gorilla Glass dan refresh rate masih 120 Hz. Kalau soal ketahanan layar sama refresh rate super halus, di sini Infinix menang. Nah lanjut di bagian hardware-nya, poin inilah yang paling banyak dimendang-mendingin guys. Dimana SoC yang dipakai Infinix itu pakai Dimensity 8020 6 nanometer yang bisa ngasilin skor Antutu di angka 600 ribuan poin lebih. Dan di Vivo pakai Snapdragon 778G, fabrikasinya sama 6 nanometer, cuman chipset ini udah cukup lama beredar di pasaran. Skor Antutu SoC ini hanya tembus di angka 500 ribuan poin. Ya meskipun perbedaannya nggak terlalu jauh, harusnya dari segi performa lebih unggul di Giro 30 5G. Pilihan RAM di Infinix itu ada 2, yaitu 8 atau 12 GB LPDDR4X dan storage 256 GB UFS 3.1. Kalau di Vivo ada yang RAM 8 GB dengan internal 128 dan RAM 12 GB, storage 512 GB. Jenis RAM yang dipakai Vivo LPDDR5 dan storage-nya UFS 2.2. Ya kalau ini plus minus sih, cuman kalau butuh storage lebih gede mungkin Vivo lebih recommended. Di segi kameranya Infinix ini emang lebih ditargetkan buat yang demen bikin vlog. Karena perekaman video mau depan atau belakang bisa sampai 4K 60 fps. Resolusi main kameranya dibekali 108 megapiksel with OIS, ada ultrawide 13 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan kamera selfie 50 megapiksel. Di kamera Vivo V29 5G ini menurut gue kayak lebih dibanggakan fitur Aurora Light 2.0-nya, dimana flash kamera yang dimodif ini bisa ngasilin jepretan gambar atau video di low light akan kelihatan natural tapi terang. Dan resolusi perekaman videonya hanya sampai 4K 30 fps khusus di kamera belakang aja, dan 1080-30 fps buat kamera selfie-nya. Resolusi kamera belakang Vivo dibekali 50 megapiksel with OIS, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel depth sensor, dan kamera selfie 50 megapiksel. Soal kamera antara kedua HP ini sebenarnya udah cukup bagus buat kelas mid-range, tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Kalau demen sama jepretan gambar sama bereksperimen dengan ring light, ya pilih Vivo. Lain cerita kalau butuh perekaman video yang sampai 4K 60 fps, mungkin Infinix bisa dipertimbangkan. Kapasitas baterai di Giro 30 5G cukup gede di 5000 mAh yang udah support fast charging 68 watt. Dan Vivo V29 5G hanya 4600-an, tapi kecepatan ngecasnya lebih ngebut di 80 watt.
Lalu di bagian softwarenya, kedua HP ini sama-sama jalan di Android 13, cuman di Infinix pakai XOS 13 dan Vivo pakai Vantage OS 13. Kalau soal UI, gue pribadi lebih friendly di Vivo. Kalau kalian pilih mana nih, XOS atau Vantage OS juga? Coba komen di bawah ya guys. Sementara fitur spesial di kedua HP ini sama-sama udah dilengkapi NFC, jaringan 5G, fingerprint in display, gyro hardware, dan sertifikasi IP rating tahan cipratan air sama debu. Tapi kerennya di Infinix speakernya udah stereo, sedangkan Vivo sayangnya speaker masih mono. Ditambah kekurangan kedua HP ini sama-sama nggak punya port 3,5 mm dan slot kartu memori. So itu dia guys, perbedaan Infinix Giro 30 5G versus Vivo V29 5G. Harga Infinix di pasar India dan global dibanderol 4,5 jutaan dan 5,9 sampai 6,9 juta buat harga Vivo di Indonesia. Buat yang nunggu Infinix Giro 30 5G di Indonesia, harap sabar ya guys. Karena Infinix Indonesia udah nge-spill tuh di akun Instagram resminya tentang Giro 30 5G. Semoga aja nggak lama lagi beneran dirilis resmi. Dan yang penting stoknya nggak goib. Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.